Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Salam sejahtera dan bahagia untuk kalian semuanya anak-anakku. Masih bersama dengan Ibu Tika, kali ini kita sudah beranjak ke materi selanjutnya. Kalau pekan sebelumnya kita belajar tentang teks eksplanasi, saat ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Nah, lebih tepatnya pada materi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan di dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, kalian mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, kalian mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual di dalam teks ceramah. Sudah siap pembelajaran hari ini? Mari kita melihat dan mencermati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian lihat dengan saksama, coba identifikasi ciri-ciri pada gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat, tentunya gambar itu ada pembicara. Nah, selanjutnya ada audiens yang sangat banyak jumlahnya. Dan yang ketiga, tentunya pembicara sepertinya paham benar dengan materi yang disampaikan. Nah, itulah ciri-ciri dari teks ceramah. Nah, setelah melihat dan memperhatikan gambar tersebut serta mengidentifikasi ciri-cirinya, kira-kira apa ya pengertian dari teks ceramah? Jadi, teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang menyampaikan haruslah orang yang menguasai materi tersebut. Nah, dan audiensnya melibatkan orang yang banyak. Di dalam menyampaikan ceramah bisa secara langsung maupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti pernah melihat Mamah Dedeh, seorang penceramah perempuan mengenai agama di televisi. Itu merupakan salah satu contoh dari ceramah. Nah, kalau kita perhatikan sepertinya ceramah mirip ya dengan pidato ataupun khutbah. Lalu, apa perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah? Kalian pasti bingung membedakan ketiganya. Akan tetapi, jika kita telisik lebih lanjut, sebenarnya ketiganya memang hampir mirip, tetapi ada sisi yang berbeda. Kalau pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Kalau khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, selain itu, dari segi konteksnya dan isinya, antara pidato, khutbah, dan ceramah juga berbeda. Kalau pidato itu biasanya dilakukan oleh atasan, kemudian dilakukan di kegiatan-kegiatan atau di hari-hari besar tertentu. Misalnya Hari Pendidikan Nasional, kemudian pidato sambutan, kemudian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau khutbah itu biasanya pasti berisi ajaran-ajaran agama. Kalau khutbah biasanya cowok pasti rutin ya setiap Jumat mendengarkan khutbah ketika sholat Jumat. Nah, kalau pidato dan khutbah kan sudah jelas. Nah, kalau ceramah itu lebih secara umum, bisa berisi materi, bisa berisi ajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks ceramah.
Seperti teks-teks yang lainnya, teks ceramah juga memiliki struktur. Strukturnya sangat simpel. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Nah, pada bagian ini berisi pemaparan masalah isu yang akan disampaikan. Kemudian yang bagian kedua adalah isi. Nah, isi berisi rangkaian argumentasi, pendapat-pendapat, dan juga fakta yang disampaikan oleh penceramah. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup biasanya berisi penegasan kembali, simpulan, dan juga rangkuman. Nah, selain itu, teks ceramah juga memiliki sifat yang sangat khas. Yang pertama, teks ceramah bersifat publisitas. Yang dimaksud dengan publisitas artinya disampaikan ke khalayak umum atau ke publik. Nah, kemudian yang kedua bersifat aktual. Aktual adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan masih hangat dibicarakan maksud Ibu. Nah, selanjutnya di dalam teks ceramah ada jenis-jenis informasinya. Yang ada 3 secara umum jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama ada persuasif. Nah, persuasif adalah informasi yang berisi pesan ajakan untuk mempengaruhi seseorang. Secara mudahnya bisa kalian lihat di teks iklan, itu kan secara persuasif untuk mengajak, tetapi kalau ceramah tentunya beda lagi ya. Kemudian ada jenis informasi edukasi. Nah, jenis ini berupaya menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca. Biasanya berisi tips-tips untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, yang ketiga adalah rekreatif. Rekreatif itu hanya menyenangkan pembaca dan bersifat fiksional. Itu merupakan jenis informasi rekreatif. Nah, Ibu akan memberikan contoh paragraf dari ketiganya. Yang pertama, banyak cara yang dapat kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Itu merupakan contoh jenis informasi edukatif. Mengapa? Karena di dalam paragraf tersebut berisikan informasi yang mendidik, sifatnya mendidik. Nah, setelah paragraf pembuka tersebut, nanti paragraf selanjutnya berkemungkinan besar berisi tips-tips ajaran bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, yang kedua, perjalanan ke kota itu sungguh mengesankan, manakala diiringi rintik-rintik hujan yang menggoda. Dari kata-katanya saja sudah sangat puitis ya, jadi sudah jelas kalau jenis informasi tersebut adalah jenis rekreatif, yaitu yang bertujuan untuk menyenangkan pembaca. Yang ketiga, hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya, meskipun sesekali ia pernah mengecewakan kita. Itu memang sudah biasa dan wajar. Nah, jenis informasi ini termasuk ke persuasif. Mengapa? Karena di paragraf tersebut berisikan anjuran atau saran supaya hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan seseorang. Nah, sampai sini semoga dapat kalian pahami. Mudah sekali dan singkat memang belajar tentang teks ceramah. Semoga bermanfaat. Terakhir dari Ibu, berhentilah kutuki kegelapan dan marilah nyalakan lilin. Kata-kata itu Ibu kutip dari mantan Menteri Pendidikan kita, Bapak Anies Baswedan. Yang artinya apa? Kalau kalian tidak bisa, cobalah bergerak. Cobalah bertanya anak-anak supaya kalian tidak mengutuk kegelapan, tidak merasa diri kalian bodoh, tapi cobalah untuk berusaha, bisa bertanya kepada teman, bisa bertanya kepada ibu, ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.